Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nuruzara. Di sini saya dari kelas 3A BKPI yang dimana dengan NIM 12211620 Di sini saya akan membuat video berupa menjelaskan jawaban saya untuk tugas UAS atau ujian akhir semester, yang dimana ini untuk mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, yang dimana ini diampu oleh Bapak Bilhaki Putra. Soal yang pertama, jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, antara lain Islam di Jawa, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan juga Kesultanan Banten dalam empat aspek pendidikan. Dalam empat aspek, yaitu aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan juga politik. Nah, yang pertama itu ada aspek pendidikan, yang dimana di dalam aspek pendidikan Islam di Jawa ini itu berkembang melalui pondok dan juga pesantren, itu menjadi pusat pembelajaran agama dan juga ilmu pendidikan Islam. Yang kedua itu ada aspek kebudayaan, yang dimana itu ada seni dan budaya Islam itu tergabung dengan seni tradisional Jawa yang menciptakan warisan seni yang kaya dan beragam. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana itu perdagangan dan juga pertanian di bawah naungan penguasaan Islam itu mampu menciptakan sebuah hal yang positif, mampu menciptakan perekonomian yang positif di daerah Jawa. Yang keempat ada politik, yang dimana itu ada Kesultanan Demak dan juga Mataram itu berperan penting dalam menyatukan wilayah dan juga memperkuat kekuasaan yang ada di Jawa. Yang kedua itu ada Kesultanan Demak, yang dimana di dalam aspek pendidikannya, itu dia mendukung pendidikan Islam. Kesultanan Demak juga menciptakan atau membangun pesantren, dan juga dia bisa memfasilitasi dan memfasilitasi dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua itu ada di aspek kebudayaan, yang dimana Kesultanan Demak ini menciptakan seni dan budaya Islam yang unik, seperti wayang kulit. Nah, wayang kulit itu yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana perdagangan dan juga pertanian itu menjadi sumber utama dalam perekonomian pada Kesultanan Demak. Yang keempat itu ada politik, yang dimana Kesultanan Demak itu memainkan peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah sekitarnya. Yang ketiga itu ada Kesultanan Pajang, yang dimana di dalam aspek pendidikannya Kesultanan Pajang itu mendukung pendidikan Islam melalui pesantren dan juga pendidikan agama. Di dalam aspek kebudayaan juga, ini Kesultanan Pajang ini mewariskan seni Islam, seni budaya Islam yang kental itu dengan pewayangan dan juga pertunjukan seni lainnya. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana perdagangan dan juga pertanian itu tetap menjadi suatu perekonomian yang signifikan oleh Kesultanan Pajang itu sendiri. Yang keempat ada yang politik, aspek politik, yang dimana Kesultanan Pajang ini memiliki konflik, terlibat konflik kepada Kesultanan Mataram, yang dimana itu mempengaruhi dinamika politik yang ada di daerah Jawa. Yang keempat itu ada Kesultanan Mataram, yang dimana di dalam aspek pendidikannya Kesultanan Mataram ini dia itu memperhatikan pendidikan Islam, dan dia juga Kesultanan itu sendiri juga mendukung lembaga-lembaga pendidikan Islam.
pendidikan agama. Yang kedua itu ada aspek kebudayaan, yang dimana Kesultanan Mataram ini mewariskan seni dan juga budaya Jawa Islam, yang itu menjadi sebuah seni yang utama di dalam daerah Jawa, termasuk seperti perwayangan dan seni lainnya. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana Mataram ini menjadi pusat perdagangan dan juga perekonomian atau ekonomi yang lainnya di daerah Jawa. Yang keempat itu ada politik, yang dimana Mataram ini dia itu memiliki peran yang besar, dia itu memainkan peran besar dalam pembentukan politik dan juga kekuasaan di daerah Jawa. Yang kelima itu ada Kesultanan Cirebon, yang dimana di dalam aspek agama itu Kesultanan Cirebon itu mendukung pendidikan Islam itu melalui lembaga-lembaga agama. Yang kedua di dalam aspek kebudayaan, nah Kesultanan Cirebon ini dia menciptakan sebuah seni dan budaya yang unik dengan pengaruh Islam dan juga lokal. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana Cirebon itu dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Yang keempat itu ada aspek politik, yang dimana itu Kesultanan Cirebon itu memainkan peran dalam dinamika politik yang ada di Pulau Jawa. Dan yang terakhir itu ada Kesultanan Banten, yang dimana di dalam aspek-aspek ini juga memiliki perannya masing-masing. Yang pertama ada aspek pendidikan. Nah, Kesultanan Banten dia itu mendukung pendidikan agama, dan juga Kesultanan Banten itu membangun pesantren. Yang kedua ada kebudayaan, yang dimana Kesultanan Banten ini menciptakan seni dan juga budaya yang mencerminkan identitas Islam dan juga lokal. Yang ketiga itu ada ekonomi, yang dimana Banten ini terkenal atau menjadi pusat perdagangan dan juga pelabuhan yang penting. Yang keempat itu ada aspek politik, yang dimana Kesultanan Banten ini memainkan peran dalam dinamika politik yang ada di wilayah tersebut atau di sekitaran wilayah Banten. Nah, soal yang kedua, jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, yang diantaranya Islam di Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga, sejarah Kesultanan Johor Riau, sejarah Kesultanan Riau, periode pemerintah dan wilayah kekuasaan, struktur dan pusat pemerintahan, kehidupan sosial dan budaya, dan pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional Melayu. Nah, kita memasuki yang pertama itu ada Islam di Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga, yang dimana Islam di wilayah ini masuk pada abad ke-14. Jadi Islam masuk di sini dan ajaran Islamnya masuk ke wilayah ini itu masuk sekitar pada abad ke-14, yang dimana Islam ini datang itu melalui penjelajah Islam dan juga pedagang sehingga pada abad ke-14 itulah Islam di wilayah tersebut mulai menyebar, dan pada wilayah tersebut pula lah dia itu memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Johor Riau dan Riau Lingga ini. Yang kedua ada sejarah Kesultanan Johor Riau, yang dimana sejarahnya ini Kesultanan Johor itu didirikan pada abad ke-16
oleh Alauddin Riayat Shah II. Lalu kemudian Johor itu mulai berintegrasi dengan Kesultanan Riau untuk membentuk Kesultanan Johor, Riau. Dan juga Kesultanan Johor ini dia itu memiliki peranan dalam perdagangan dan juga hubungan politik yang ada di Asia Tenggara. Yang ketiga itu ada Kesultanan Riau, yang dimana sejarahnya itu Kesultanan Riau itu berkembang pada abad ke-17 dari Kerajaan Melayu yang ada di Pulau Riau ini. Dan juga Riau itu menjadi pusat perdagangan yang strategis, sehingga Riau ini bisa menggabungkan pengaruh Islam dengan sumber kekayaan menggabungkan pengaruh Islam dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat itu ada periode pemerintahan dan juga wilayah kekuasaan, yang dimana di sini Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga itu meluas dari Semenanjung Malaka dan juga daerah Kepulauan Riau, serta juga berkembang di sebagian daerah Pulau Sumatera. Dan juga pusat pemerintahan di wilayah ini berkembang, sehingga itu wilayah tersebut menjadikan sebagai pusat perdagangan yang sangat penting di wilayah tersebut. Yang kelima itu ada struktur dan pusat pemerintahannya, di mana di sini pada kesultanan ini itu berstruktur feodal, yang dimana feodal ini bermaksud seorang sultan itu menjadi kepala pemerintahan yang ada di Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga ini. Dan juga pusat pemerintahannya ini berada di ibu kota kesultanan, yang dimana ibu kota kesultanan ini memiliki perubahan seiring dengan sejarah yang mengalami perubahan sejalan dengan sejarah kesultanannya. Yang keenam itu ada kehidupan sosial budaya, yang dimana di sini kehidupan sosial masyarakat Melayu yang ada di kesultanan ini dia itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Nah, ada juga dari adat istiadat Melayu dan juga tradisi lokal itu diintegrasikan oleh ajaran Islam, dan itu bisa menciptakan budaya yang khas dari kesultanan ini. Yang terakhir ini ada pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional Melayu, yang dimana di sini Islam itu memainkan perannya dalam membentuk suatu norma sosial dan juga hukum yang ada di wilayah tersebut. Dan juga ada seni, arsitektur, dan juga adat istiadat itu mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Itu juga memiliki pengaruh yang kuat dalam kegiatan sehari-hari di Kesultanan Johor Riau dan Riau. Lanjut ke soal yang ketiga,
Yang dimana bunyi soalnya adalah jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Semenanjung Malaya, dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer, Islam sebagai identitas Melayu, posisi Islam dalam konstitusi atau UU negara Malaysia, dan juga kebijakan pemerintah pasca kerusuhan etnis tahun 1969. Yang pertama, itu ada masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Yang dimana Islam masuk ke wilayah ini, ke kawasan ini, itu masuk pada abad ke-7, sudah ada pada abad ke-7, itu melalui perdagangan dan juga hubungan antara pedagang Arab dan India. Dan adapun proses Islamisasi di wilayah ini itu dilakukan secara bertahap. Dan juga penguasa lokal ini itu banyak yang memeluk agama Islam, sehingga itu bisa memperkuat pengaruh agama Islam. Yang ketiga itu ada dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer, yang dimana Islam di daerah ini itu memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di Malaysia, yang dimana di sini ia mencakup aspek sosial, budaya, dan juga politik. Dan juga pemeluk agama oleh masyarakat di daerah ini itu Islam, dan itu mayoritas. Berarti banyak yang memeluk agama Islam di negara ini. Tetapi ada juga berbagai keragaman interpretasi dan juga praktik Islam yang ada di seluruh negara. Yang ketiga itu ada Islam sebagai identitas Melayu. Nah, seperti kita ketahui bahwa bahasa yang ada di Malaysia ini, di negara Malaysia ini, dia itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi Islam yang ada di Malaysia itu identik dengan budaya Melayu. Dan juga dia itu memiliki hubungan yang erat dengan identitas Melayunya, sehingga itu bisa menciptakan sebuah kerangka sosial yang unik di negara ini. Dan juga identitas Melayu ini sering dihubungkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga adat istiadat tradisional yang ada di negara Malaysia. Nah, yang keempat itu adalah posisi Islam dalam konstitusi atau UU di negara Malaysia, yang dimana agama Islam itu tetap resmi menjadi agama utama yang ada di negara Malaysia sesuai dengan undang-undang atau konstitusi yang ada di negara Malaysia. Tetapi di negara Malaysia itu, meskipun agama Islam ini menjadi agama resmi di negara Malaysia ini, negara Malaysia itu tetap boleh membebaskan seluruh warga negara Malaysia itu bebas beribadah. Maksudnya di sini boleh memeluk agama lain selain agama Islam. Dan yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah pasca kerusuhan etnis pada tahun 1969. Yang dimana di sini kerusuhan yang terjadi pada 1969 ini itu mendorong pemerintah untuk mengadopsi politik pembangunan yang inklusif. Dan juga ini membawa masyarakat
di sana itu secara bersama-sama. Nah, ada juga pemerintahan Malaysia ini, dia itu mengelola pluralitas dan juga agama dengan mempromosikan konsep Malaysia baru, yang di situ itu konsepnya mengutamakan kesatuan dan juga. Lalu soal yang keempat, kita lanjut ya. Jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan kebangkitan Islam di Malaysia, persaingan antara Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Islam mendapatkan dukungan dari negara dan juga pemerintah, geliat dakwah dan syiar Islam, penyediaan infrastruktur, pendidikan dan pengajaran, ekonomi, hukum, dan kebijakan luar negeri. Yang pertama itu ada kebangkitan Islam di Malaysia, yang dimana itu terdapat kebangkitan yang ada di Malaysia itu sekitar pada akhir abad ke-20 dan juga awal abad ke-21. Yang dimana di sini pemahaman dan juga praktik Islam yang ada di negara Malaysia ini semakin mendalam dan juga berkembang. Dan juga tingkat kesadaran yang ada di kalangan Malaysia ini semakin meningkat, semakin berkembang juga, dan juga itu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Lanjut yang kedua, terdapat persaingan antara Partai UMNO dan juga PAS dalam isu Islamisasi. Yang dimana ini terdapat persaingan antara dua organisasi, yaitu UMNO dan PAS dalam mengadvokasikan Islamisasi yang ada di Malaysia. Dan juga kompetisi ini itu mencerminkan dinamika politik yang ada di Malaysia, yang dimana agama Islam ini sering digunakan oleh organisasi ini untuk bisa memperoleh dukungan politik. Sering terjadi persaingan antara dua organisasi ini dalam mengadvokasikan isu-isu tentang Islamisasi yang ada di negara Malaysia. Yang ketiga itu adalah Islam itu mendapat dukungan dari negara dan juga pemerintah. Nah, di negara Malaysia ini Islam itu mendapat dukungan baik dari negara maupun pemerintah. Yang dimana di sini di negara Malaysia itu sangat mendukung sekali dan agama Islam itu sebagai agama resmi di negara Malaysia. Dan juga para pemerintah itu juga sering melibatkan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan keislaman. Kira-kira seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga ada terbentuknya sebuah program-program yang diimplementasikan di negara Malaysia itu seringkali terlibat atau mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya itu ada geliat dakwah dan syiar Islam. Yang dimana di sini terdapat peningkatan pada dakwah dan juga syiar di negara Malaysia yang melibatkan berbagai organisasi dan juga kelompok. Dan juga ada suatu penekanan pada dakwah dan syiar ini, dia itu bisa mempengaruhi atau bisa menciptakan lingkungan yang lebih islamis di berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima itu ada penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan juga pengajaran. Yang dimana
pemerintahan di negara Malaysia ini sangat mendukung sekali dalam pendidikan, dalam menginfrastrukturkan keagamaan, termasuk dalam membangun masjid dan juga pusat-pusat keagamaan yang ada di negara Malaysia. Dan juga ada pendidikan dan pengajaran Islam itu di negara Malaysia. Itu ada sebuah program pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan juga pendidikan keagamaan. Yang keenam ada bagian perekonomiannya. Yang dimana di sini negara Malaysia itu kan identik atau kebanyakan agama Islam itu sebagai agama yang paling dominan. Sehingga di dalam perekonomian juga itu pasti mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya dimana di situ juga ada perbankan dan juga bank yang mengikuti prinsip-prinsip perekonomian Islam. Dan juga ada pun peningkatan kesadaran etika ekonomi yang terlibat dalam berbagai inisiatif ekonominya. Yang ketujuh ada hukum yang ada di negara Malaysia. Itu pasti ada berhubungan atau berkaitan erat dengan hukum-hukum Islam. Ini mana di sini di dalam hukum ini terdapat upaya untuk memperkuat elemen-elemen hukum Islam dalam sistem hukum negara yang ada di Malaysia. Dan juga penerapan undang-undang Islam di beberapa negara, di berbagai daerah atau negara itu menciptakan dinamika hukum Islam yang khas. Baru yang terakhir itu ada kebijakan luar negeri, yang dimana negara Malaysia ini sering melibatkan nilai-nilai ajaran Islam dengan sebuah kerjasama bagian luar negeri, terutama dalam berkenaan dengan kebijakan luar negeri, kayak seperti kerjasama antara negara Malaysia dengan negara-negara Islam lainnya. Dan juga isu-isu Islamisasi ini sering menjadi bagian dari dialog atau diplomasi Malaysia. Soal yang kelima atau soal terakhir, jelaskan bagaimana dinamika Islam di Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan juga Myanmar dalam 4 aspek, yaitu aspek pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan juga politik. Kita memasuki yang pertama, dinamika Islam di Singapura, yang dimana di dalam aspek pendidikannya itu negara Singapura itu memiliki sistem pendidikan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kurikulum umum. Dengan pesantren dan juga madrasah itu memiliki peran penting dalam kurikulum atau pendidikan agama. Yang kedua, di dalam aspek kebudayaan. Nah, Islam yang ada di Singapura itu tercermin dalam berbagai aspek kebudayaan seperti seni, arsitektur, dan juga festival keagamaan. Sedangkan di dalam aspek ekonominya itu sendiri, Islam di negara Singapura itu berperan aktif dalam sektor perekonomian yang ada di negara Singapura. Dan juga terdapat beberapa perusahaan dan juga institut keuangan yang mereka itu menerapkan prinsip-prinsip Islam. Seperti mereka itu mengoperasikan sektor ekonominya itu berkenaan atau berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir ada aspek
kebijakan politik yang dimana kebijakan multikultural di Singapura itu mencerminkan pendekatan inklusif dalam berbagai kelompok agama, termasuk yang kedua itu ada dinamika Islam di Brunei Darussalam, yang dimana di dalam aspek pendidikannya, Brunei itu memiliki sistem pendidikan Islam yang sangat kuat dengan pesantren dan juga sekolah-sekolah agama itu sangat mendukung dalam pembelajaran agama Islam. Yang kedua ada aspek kebudayaan, yang dimana Islam di negara Brunei Darussalam itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga kebudayaan yang mencerminkan dalam bidang seni, asik tata krama, dan juga musik. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana seperti yang kita ketahui Brunei Darussalam terkenal dengan perekonomiannya itu berupa gas dan juga minyak, yang dimana di sini sektor minyak dan juga gas itu merupakan perekonomian yang paling utama di negara Brunei Darussalam ini. Lalu aspek politiknya, yang dimana Brunei itu adalah monarki Islam, dan juga di negara Brunei Darussalam ini terdapat hukum syariat yang itu diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga bisa berlaku untuk hukum keluarga dan juga hukum pidana. Yang ketiga itu ada dinamika Islam di Thailand, yang dimana di dalam aspek pendidikannya itu sekolah-sekolah Islam yang ada di Thailand itu memberikan pembelajaran Islam, dan juga terdapat pesantren yang memiliki peran penting dalam pembelajaran Islam. Kalau di dalam aspek kebudayaannya, Islam yang ada di selatan Thailand itu memiliki pengaruh atau dia itu memiliki dampak pada seni, tradisi lokal, dan juga budaya di wilayah selatan Thailand ini yang mayoritasnya Muslim. Nah, kalau di dalam perekonomian ya, dinamika Islam di Thailand ini sering terlibat dalam berbagai sektor perekonomian, termasuk dengan sektor perniagaan dan juga pertanian yang signifikan. Kalau misalnya aspek politik yang ada di negara Thailand ini, dia itu sering dilibatkan atau terlibat dalam isu-isu etnis dan juga agama. Sering terjadi adanya isu-isu tentang etnis dan juga agama di daerah selatan Thailand. Dan juga itu ada termasuk termasuk perjuangan mereka untuk perjuangan hak otonomi yang ada di wilayah Malaysia, di wilayah. Yang keempat itu ada dinamika Islam di Filipina, yang dimana di dalam aspek pendidikannya itu terdapat pendidikan Islam yang sudah tersedia di berbagai tingkatan yang ada di Filipina. Termasuk juga ada pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.
Kalau misalnya di bagian kebudayaannya itu hampir sama dengan kebudayaan yang ada di Thailand, di mana Islam itu mempengaruhi seni, arsitektur, dan juga tradisi lokal yang ada di wilayah tersebut, termasuk wilayah Mindanao. Jadi memiliki pengaruh Islam dengan seni, arsitektur, dan juga tradisi lokalnya. Terus kalau misalnya di bagian perekonomian, itu di negara Filipina itu terlibat dalam berbagai sektor perekonomian seperti perdagangan, pertanian, dan juga sektor-sektor ekonomi lainnya. Dan juga di dalam aspek politiknya itu terdapat dinamika politik yang melibatkan isu-isu otonomi dan juga hak-hak politik bagi masyarakat Islam, khususnya untuk wilayah di daerah Mindanao. Yang selanjutnya itu ada dinamika Islam di Myanmar, yang dimana di sini di dalam aspek pendidikan itu terdapat sebuah tantangan dan terbatas di dalam pendidikan Islam yang ada di Myanmar. Jadi sedikit susah dalam mengakseskan pendidikan agama dan juga terbatas, yang dimana di negara Myanmar ini minoritasnya Islam itu sebagai minoritas agama yang ada di Myanmar. Dan kalau di dalam aspek kebudayaannya itu, Islam memiliki pengaruh dalam budaya dan juga tradisi-tradisi lokal di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan. Dan di dalam aspek ekonomi juga, masyarakat Muslim yang ada di Myanmar itu terlibat atau melibatkan dengan sektor perekonomian, pertanian, perdagangan, dan juga sektor ekonomi lainnya. Nah, kalau terakhir di aspek kebijakan politiknya, itu di negara Myanmar, khususnya masyarakat Muslim, itu menghadapi berbagai tantangan, dan juga ketegangan politik, yang dimana di Myanmar sendiri itu agama Islamnya minoritas menurut saya, sehingga bisa terjadinya konflik dan juga ketegangan terhadap masyarakat Islam, khususnya di wilayah Rakhine. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sekali jika terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan jawaban saya untuk tugas UAS pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan maaf jika masih ada kekurangan yang ada dalam diri saya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Natasha Nurul Zahra dengan NIM 122116205557, dan saya dari kelas 3A PKPI. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah di tugas akhir pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Nurul Zahra dengan NIM 122162